dari Roh Kudus di setiap kami sore ini. Dan kami ini juga mendengar firman-Mu. Tuhan berfirman berbicara atas setiap kami, berkata-kata apa yang ingin Kau mau lakukan setiap kami, bahkan apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Biarlah Kau sedia menata hidup kurang kepada hamba-Mu yang menyampai siaran Tuhan Tuhan. Biar kami sedia mendengar dan Kau melakukan dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan sempurna malam ini Tuhan dalam kami ini. Atas setiap kami tetap keluarga kami menolak segala kuasa yang Tuhan datang daripada Tuhan. Singkir dan mengusir dan menunjukkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami rindukan Roh Kudus memenuhi setiap kami dan Tuhan sendiri yang bertahta atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari kami sudah berikan malam ini. Tuhan memberkati kami, karena ketika kami mencurahkan berkat, saja kami memberi doa sukacita dan kami memberi dengan kegembiraan kepadamu. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berdoa dan kami siap mendengar isi hati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada pendeta Edwin. Judul firman hari ini berjudul Dia Sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Karena apa ya? Banyak hal yang saya lihat dalam proses dunia ini, orang meninggalkan Tuhan. Orang nggak mengerti apa tujuan dan maksud dari kehidupan ini. Selain daripada ujian, cobaan, apa sih maksudnya? Banyak kali manusia itu nggak ngerti. Jadi apa yang dilihat, apa yang dilakukan orang, mungkin itu aja yang dikerjain. Jadi tanpa sebuah pengertian bahwa proses dalam dunia ini untuk berproses serupa dengan gambaran Tuhan, serupa dengan rupa Allah yang ilahi itu banyak kali ditinggalkan oleh manusia. Yang ilahi loh, kita dalam penciptaan kita nggak digambarkan serupa dengan binatang, tetapi dalam penciptaan Tuhan membuat manusia itu dikatakan serupa, segambar dengan Tuhan, segambar dengan penciptanya. Cuma karena kesalahan dan dosa, kita ditaruh di dalam dunia ini bahwa sejujurnya kita ini diciptakan seperti memiliki rupa Allah. Kita ditaruh di dalam dunia ini untuk memilih. Kita mau serupa dengan dunia ini atau menjadi segambar dengan Tuhan. Mulia loh, wujudnya mulia. Tapi jangan lupa, selain daripada orang-orang dunia ini memperkaya dirinya, ingin memperlengkapi dirinya dengan segala materi. Kita melihat, wow enak ya. Sedangkan saya susah. Daripada susah, enakan kayak dia aja. Saya mau persibuk diri. Oh, cara dia hidup enak itu begini. Cara hidup enak itu kerja keras, kerja terus. Padahal Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Cuma kita melupakan apa kata firman Tuhan. Kita melihat apa yang kasat mata. Padahal Tuhan bilang bahwa apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Kita coba lihat video satu. Kita lihat ya. Banyak kali manusia itu lupa, benar-benar lupa dengan tujuan hidupnya.
Dan manusia itu tahu-tahu dengan hobinya, dengan kesukaannya, dengan ini aku pengenku begini, aku mau bebas. Dan dengan cara itulah akhirnya manusia dijerat terus dan terus dijerat, yang ternyata waktu demi waktu dari umur yang Tuhan berikan dalam dunia ini, kita bukan menjadi serupa dengan Tuhan, tahu-tahu kita menjadi serupa dengan iblis. Menyeramkan. Coba lihat. Ini orang sadar di masa tuanya. Lihat. Gak ada suaranya. Lihat. Masa tua baru sadar bahwa rupanya, lihat apa yang dipretelin. Segala sesuatu yang menjerat, terus dijerat menurut pemandangannya itu bagus. Oh, aku mau ini, aku mau itu, aku harus begini, aku harus. Lihat, banyak banget. Bayangkan di usia seperti itu, jeratan dari si iblis begitu banyak. Ketidaksadaran kita, ketidaksadaran manusia, itulah yang menjadi cerah bagi si iblis. Kadang nanti kalau dalam pertemanan, ini kan masih muda-muda nih, ya nggak? Tahu-tahu kita masuk dalam pertemanan, oh anak-anak pang. Lihat cara mereka merusak dirinya. Lihat, perhatikan cara mereka merusak dirinya. Coba tanya, kamu bagus gak? Dia bilang apa? Bagus, keren. Tato sampai tatoan begini di mata, jebret, semua diukir, semua badan disakiti. Padahal Tuhan yang menciptakan kita ini adalah baitnya, kita ini adalah gambarannya, kita ini adalah rupanya. Tetapi segitu kita semena-mena, begitu mereka semena-mena atas dirinya untuk merusak gambaran yang ilahi itu. Buat orang kalangan yang bergaul dalam spiritual, orang yang bergaul dengan orang-orang spiritual, mereka akan berbicara tentang, punya jimat ini bagus loh, punya jimat ini bagus, ini lebih keren, ini lebih keren, ini lebih. Akhirnya mereka ingin memilikinya, semakin terikat dan semakin terikat, semakin dilingkupi oleh iblis, bukan oleh Roh Tuhan. Ini terjadi kenapa? Dalam ketidaksadaran manusia. Itu puji Tuhan, di umur segitu dilepaskan. Untuk masuk dalam ibadah itu sulit kok. Untuk berjalan masuk dalam ibadah sangat-sangat sulit. Tapi puji nama Tuhan, dia boleh berjalan dan dilayani. Begitu dia berhadapan dengan takhta Tuhan, dipretelin semua yang ada di dalam dirinya. Begitu hatinya disentuh oleh Roh Kudus, ambruk semua, rontok semua. Ya itu cuma segitu doang. Tuhan Yesus menghadapi roh iblis yang di Gerasa berapa ribu? Berapa ribu? Yesus dengan kuasanya tidak pernah takut dengan ribuan, bahkan raja dari iblis sekalipun rontok. Cuma dia yang sanggup merontokkan, dia yang sanggup mengubahkan
kehidupan kita. Banyak kali kita berjalan bukan lagi menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Allah, tetapi kita sibuk dengan hobi dunia ini. Ingat kemarin tentang siapa ya? Yang biasa di TikTok tuh si Coki siapa ya? Coki siapa ya? Asus. Coki Pardede. Biasa dia bawa TikTok tentang firman Tuhan, tentang kebenaran dan segala macamnya, dan ternyata semua orang mencela tentang kekristenannya dan pengenalannya akan Tuhan. Kalau dia bawa sesuatu kayak seia-ianya gitu, tapi ternyata jiwanya tidak benar-benar sungguh mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Dia katakan ketika di interview sama Deddy Corbuzier, dia bilang, saya hanya pengenalan akan Kristus aja saya kagum, tentang penyaliban saya kagum, hanya sebatas itu doang. Orang bisa marah lo sama lo dengan lo berkata begitu, tapi kenyataannya begitu. Pengenalan firman hanya sebatas kagum, bukan sebatas. Kalau pengenalan kita akan Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar, kita ini akan maksa diri dong. Benar kan? Kita ini akan maksa diri dong. Ketika kita ditawari rokok, no. Ketika kita ditawari ekstasi, no. Ketika kita ditawari apapun yang merusak diri, katakan tidak. Karena apa? Kita berkomitmen, anak-anak muda harus berkomitmen untuk menjadi serupa dan segambar. Ini goalnya ini harus sampai. Kita nggak cukup untuk pandai dan studi, punya intelek tinggi, nggak cukup. Dalam pola perilaku, perbuatan, sikap kehidupan kita harus dikoreksi setiap tahun. Apakah saya sudah pantas menyandang anak Tuhan? Menyandang anak Tuhan. Koreksi lagi. Saya masih kurang di bagian ini. Koreksi lagi. Karena apa? Waktu tidak pernah menunggu. Ketika kita lalai dalam waktu kita, usia tua, tapi pertobatan belum. Ini mumpung kita masih muda nih. Mantap banget kalau intelek oke, karakter oke, ini anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Ini yang harus dikoreksi. Ini yang harus disiapkan. Tentang keinginan kita untuk mengkoreksi diri, Tuhan akan tanggapi dengan urapan. Dia akan membuka jalan berkat. Dia akan membuka jalan pekerjaan. Dia akan membuka teman-teman yang baik, yang berjalan dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Kita baca Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1, 26, 27. Ya, saya bacakan, simak sama-sama ya. Kita harus mengerti betul-betul firman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Siapa yang menguasai ikan-ikan, yang menguasai burung-burung? Orang-orang yang segambar dan serupa dengan Tuhan.
Makanya Tuhan katakan, cari dulu aku. Dengan mencari aku akan memberikan kuasa untuk ikan-ikan laut, burung-burung di udara, punya ternak yang banyak, punya tanah yang luas, punya berkat yang banyak. Dikatakan apa? Cari dulu, jadikan dirimu segambar dan serupa. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, berarti aku harus baik. Tuhan itu suka memberkati, aku harus suka memberkati. Tuhan itu nggak boleh, aku nggak boleh pelit. Betul tidak? Benar nggak? Oh, enggak. Kan nggak enak bagi-bagi terus. Bagianku habis terus. Sedangkan orang lain selalu mengambil keuntungan dari. Hei, berkat orang yang baik selalu ada upahnya dan ada berkatnya. Mata Tuhan tidak pernah tertutup, mata Tuhan tidak pernah buta, mata Tuhan tidak pernah tidak melihat. Dia selalu melihat apa yang kita kerjakan. Demi apa? Untuk melimpahkan kuasanya. Kalau kita cari dunia ini, sebatas tenaga dan sebatas kekuatan kita dapat ditakar. Tapi kalau keinginan kita terus dan terus berubah terus untuk menjadi seperti Tuhan, kita kagum akan perbuatannya, kita kagum akan hikmatnya, kita kagum akan kasihnya. Semuanya itu akan diberikan. Ketika kita belajar sesuatu yang kecil tentang Tuhan, itu akan ditambah-tambahkan dan semakin ditambah-tambahkan. Di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri, itu keren. Dan gak ada manusia yang menciptakan manusia, gak bisa. Hanya paling robot seperti. Tapi nyawa itu gak ada yang bisa memanipulasi. Nyawa itu punya Tuhan. Hembusan nafasnya, berjalan atau berhenti, itu tanggung jawab Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka seturut gambar dan rupanya. Modal itu aja udah gede banget tuh kita. Alkitab ini memberikan perintah dengan secara detail tujuan manusia datang ke dunia ini dari awal hingga akhir. Tujuannya apa? Kamu harus apa? Ada di Alkitab ini. Kita cuma apa? Kita males baca, males mau ngerti. Datang gereja aja entar datang entar enggak. Kalau kita sekolah entar datang entar enggak, kayaknya kita ranking ke belakang deh. Banyak hal yang kita nggak ngerti, apalagi tentang firman Tuhan. Karena apa? Kita nggak dinilai, nggak dituntut nilai seperti sekolah. Tapi kalau dituntut nilai kayak sekolah, kita harus datang. Absen, ngerti nggak ngerti datang. Tapi karena firman Tuhan, karena gereja, datang boleh nggak datang boleh, kita pilih nggak datang. Kita pilih datang. Kita pilih entar kita pilih baik. Banyak banget untuk tidak hadirnya di hadapan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Detail lengkap siapa manusia, terdiri dari apa aja, jelas banget. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Daging
Tuhan menciptakan binatang cuma nyawa dan daging, tanpa roh. Tetapi Tuhan ciptakan, dijelaskan di ayat ini, dengan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, kalau cuma dengan roh, kita nggak punya keinginan. Tetapi Tuhan berikan apa? Pemikiran. Tuhan berikan kebebasan dalam hidup manusia untuk berpikir, saya mau kemana? Saya mau memilih Tuhan atau memilih seperti dunia ini, atau menjadi seperti apa kita pilih. Karena apa? Tuhan berikan kita hak bebas. Dari sinilah Tuhan melihat mana domba-dombanya dan mana bukan domba-domba. Domba-domba dan bukan domba itu bukan tentang jemaat dan bukan jemaat. Tetapi siapa yang mencintai Tuhan, yang ingin serupa dan segambar dengan Tuhan, atau ingin mencari dunia ini, mencari dunia ini, mencari dunia ini. Banyak orang berjemaat datang cuma untuk hadir, absen hadir. Absen hadir, ngerti firman enggak? Pernah melakukan firman? Gak tega, nanti hartaku habis. Pernah mengalah enggak? Nanti aku tersakiti. Hatiku bagaikan kuala. Hatiku jangan dipukul. Gitu aja terus. Tapi kalau yang ngerti firman Tuhan, bagian kita diambil orang, silakan puji nama Tuhan. Semakin Tuhan berkati, diambil lagi puji nama Tuhan. Mengalah terus dan mengalah. Ini namanya pengujian dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa. Ada yang pernah bilang, aku loh sampai seusia ini saya gak pernah ngerasain namanya kecewa ya. Aku loh gak pernah namanya merasakan disakiti ya. Aku kok gak pernah merasakan sedih ya. Karena apa? Gak pernah membiarkan dirinya untuk diuji. Bener gak? Gak pernah memilih ini aku Tuhan, ujilah aku. Gak pernah pilih begitu. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Itu kalau kata-kata itu gak pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan, kita gak akan pernah berproses dengan Tuhan. Jadi kita gak pernah namanya rasakan kasih Tuhan. Kita gak pernah ngerasakan namanya sedih. Kita gak pernah namanya ngerasakan kecewa. Saya mengenal Tuhan dari kata kecewa. Saya mengenal Tuhan dari kata kecewa. Saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya di umur 5 tahun, 5 atau 6 tahun, saya ditinggalkan bapak saya. Tuhan panggil bapakku. Saya menjadi seorang apa kalau nggak ada bapaknya? Anak yatim. Orang lain bisa bikin temennya, bisa lari ke bapaknya. Saya serta siapa Tuhan? Saya harus menanggungnya sendiri. Udah gitu, nggak punya apa-apa. Hidup cuma untuk lewat makan aja ya. Tuhan kok begini? Tuhan gak adil. Tuhan kenapa begini? Tuhan biarkan saya. Tuhan tega bener sih. Yang lain seneng-seneng, saya gak boleh seneng. Kenapa Tuhan gak adil? Itu rasa yang saya boleh dapatkan untuk mengenal Tuhan. Sampai Tuhan sendiri, saya merasakan pegangan Tuhan, baru saya ngerti, oh iya ya. Kalau saya punya pegangan di dalam dunia ini, saya nggak akan pernah berpegang kepada Tuhan. Jadi terpujilah tuh, itu anak kecil loh yang punya pengertian menuntut Tuhan, yang akhirnya ketemu Tuhan dan berkata, untung ya masa kecil saya mengalami seperti itu. Saya kehilangan pegangan dan saya mencari pegangan sampai ketemu ternyata Dia Bapa yang sesungguhnya.
Dia Bapa yang sesungguhnya. Jadi Bapa yang di dalam dunia ini sengaja Tuhan ambil. Sampai saya boleh menemukan Bapa yang sesungguhnya, yaitu tentang Yesus. Wow. Gimana saya gak kelompok-kelompok dalam sengsara dunia ini. Saya terpesona dengan perbuatan Tuhan. Saya cari, saya sebelum sekolah Alkitab, saya cari sendiri, saya baca firman dari awal terus dan terus. Malah pernah saya berdebat dengan orang yang beda iman. Saya diuji dan saya bisa menjelaskan kebenaran firman. Itu jauh sebelum saya sekolah Alkitab. Ayo anak muda, sini baca firman Tuhan loh. Nanti di luar sana kamu dikatain Allahmu loh, Tuhanmu loh. Tiga Tuhan, menyembah tiga Tuhan itu kafir, katanya gitu. Ah iya tak, ya udah gue ikut dulu aja nah. Gimana? Kita harus bisa berdebat tentang firman Tuhan. Berdirinya kita di pengenalan akan Tuhan, kita bisa jelasin siapa tentang Yesus. Apa saja yang bisa diperbuatnya, saya bisa jelasin. Bagaimana dengan kita? Ayo, jangan cuma kerja doang. Kita harus persiapkan diri untuk baca dan mengerti firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita sendiri, kita bisa diobrak-abrik. Tahu nggak di kitabmu ini ada begini-begini. Di kitabmu ini ada kesalahan, banyak kesalahan di kitabmu ini fiksi. Kalau kita nggak mengenal dan menjadi serupa dengan Tuhan, kita diobrak-abrik oleh iblis. Ingat, iblis tidak senang dengan orang-orang yang taat. Iblis akan mengikat kita satu persatu. Dunia ini akan mengikat kita. Banyak yang tidak melakukan dosa tetapi mencintai dunia. Cuma cari dunia, uang. Kalau orang yang mencintai dunia, jadinya apa? Kalau nggak kepahitan, pelit, disinggung dikit, sebel, benci. Kalau dituntut tentang keuangan, pelit. Kayak dia itu mau dibawa mati, kayak materi itu kayak dibawa mati semua. Padahal waktu kita tidur, kita nangkepin duit juga bisa diambil sama orang, apalagi mati. Orang itu cuma ketawa, lu mati sekarang itu buat gue ya. Iya enggak? Yuk. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Ya, ini gambaran manusia dengan si perampok, si pencuri, si pencoleng, si iblis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Tuhan ingat nama kita satu persatu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan ke depan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena siapa? Domba-domba Tuhan mengenal suara gembala. Nanti kalau udah suara nafiri datang, udah tahu tuh anak-anak Tuhan akan berjalan seirama
mengikuti suara gembala. Nggak usah cari di mana Tuhan, di mana Tuhan, di mana suara nafiri, di mana suara sangkakala, di mana. Nggak usah. Orang-orang yang berjalan mencari Tuhan dan berjalan melakukan, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan datang secara natural, kita yang adalah domba-dombanya akan mendengar suara Tuhan dan berjalan seirama untuk mengikut Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Itu terjadi secara otomatis ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ini adalah penolakan terhadap dosa. Kalau orang yang mencari Tuhan, dia pasti akan menolak perbuatan-perbuatan dosa secara otomatis. Orang yang dalam hatinya tidak bergelut keinginan akan dunia ini, seperti Tuhan Yesus diuji, jatuhkan dirimu, ubah batu ini jadi roti, ini sembahlah aku. Semuanya itu gak ada apa-apanya buat orang yang punya pandangan, yang memiliki tujuan hidupnya adalah Tuhan. Estasi, woi, ini sabu-sabu, lu jual, cepat kaya. Ini daun asik, cimeng-cimeng, nggak tahu ya, subur, nggak pada tahu. Bener-bener nggak tahu. Oh, pernah pakai ya? Apa aja yang lu aja? So asik. Namanya jomblo. Apa sih Bi? Asik ya. Sering banget. Ngapain nge-fly? Oh, nge-fly kan? Jangan biarkan otak sadar, katanya, parah. Jadi kalau orang-orang yang mencari Tuhan secara otomatis itu akan ditolak. Pergaulan-pergaulan yang merusak gambaran ilahi dalam diri kita itu akan ditolak. Perhatikan baik-baik kenapa misi-visi anak muda dibuka di tempat ini. Saya katakan kita harus buka. Karena apa? Tujuan 2035, 2030 ke atas itu bonus demografi buat Indonesia. Anak-anak muda akan lebih banyak dari orang tua. Ketika anak-anak lebih pemuda, golongan pemuda lebih banyak dari orang tua, penasehat akan berkurang. Disinilah anak-anak muda banyak kehilangan arah dan tujuan. Kenapa saya bawa firman ini pada saat ini? Kalian adalah generasi yang akan mengingatkan dunia ini untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun. Dan kalian yang akan mengingatkan, bukan ikut terjerumus. Kalian yang harus membenarkan untuk segala pergaulan yang merusak gambaran ilahi. Pergaulan yang merusak gambaran-gambaran ilahi, kalianlah yang akan membenarkannya. Kalian yang akan menolaknya, bukan menjadi pelaku. Ingat, saat ini saya katakan, kalian ini harus menjadi penjaga kebenaran, menjaga firman ini untuk tetap berjalan. Di kesaksian dari orang-orang yang pernah kembali dari Eropa dan pernah saya tanya tentang kondisi di sana, dan keinginan anak muda untuk tidak datang ke gereja itu tinggi banget. Tapi coba buka konser, coba buka pertandingan bola, berjubel, gereja kosong, menyedihkan. Bahkan bangku-bangku gereja kosong.
dan akhirnya mereka terjerat kepada kebebasan hak asasi manusia. Mereka lebih banyak yang mencari keinginan dirinya sendiri untuk mendapatkan kebebasan, yang akhirnya mereka terjerumus kepada pergaulan bebas, menyukai sesama jenis, menyukai apapun itu bebas. Katanya otaknya tidak lagi memiliki kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya pemerintah melegalkan orang-orang yang mencintai sesama jenis, gereja harus berkati katanya. Pendetanya yang bingung, harus diberkati tapi gak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau gak diberkati akan dimasukkan dalam penjara. Begini, keterlambatan pengetahuan dan pemuda-pemuda yang sudah hancur oleh keadaan dunia ini, semua akan membawa terjerumus kepada kesalahan-kesalahan. Orang yang mengerti firman Tuhan harus dipaksa memberkati. Kacau kan? Kacau. Jadi kalau saudaraku, anak-anak muda, teman-temanku nggak mau ngerti firman Tuhan, nanti lama-lama kita akan terkontaminasi dan nggak apa-apa. Terhadap dosa nggak apa-apa. Itu kan hak asasi. Semua hak asasi, tetapi akhirnya sama-sama mencemarkan, saling mencemarkan. Jadilah Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan marah terhadap Sodom dan Gomora? Karena apa? Sudah melenceng jauh dari firman Tuhan. Sampai Tuhan cari 10 orang benar pun nggak ada. 10 orang benar di dalam satu kota yang megah, yang modern, nggak ada. Di mana firman Tuhan? Makanya Tuhan katakan binasa. Sampai kecintaan istri Lot terhadap dunianya pun dihukum dan menjadi tiang garam. Pengetahuan nggak ada. Udah dimasukkan dalam golongan orang benar, ternyata hatinya masih ngelihat dunia. Dia berbalik arah dan melihat, sayangnya eman-eman Sodom Gomora, hebat loh negara, hebat loh kota ini. Tuhan jadikan tiang garam, Tuhan jadikan batu. Ini anak-anak muda yang gak mau ngerti firman Tuhan, bahaya. Siapa yang akan membenarkannya? Kami yang tua-tua ini paling berapa tahun? Dan kalaupun tua, udah gak punya power. Betul gak? Kita udah gak punya power untuk 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin udah gak punya power apa-apa untuk berkata-kata. Tetapi anak-anak muda yang punya firman, kita masih bisa ngomong sama teman kita, jangan gitu, Tuhan gak suka. Enak kan? Tuhan gak mau, Tuhan gak senang dengan cara ini. Yap. 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. 7. Maka Yesus sekali, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kita maju dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Tahu udah jam 7 ya? Jadi kita mulai lama banget sih ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa dikatakan? Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita nggak berjaga-jaga, habis. Ada satu lagi video satu lagi, coba.
Ini gereja setan lagi marak menguasai kota-kota besar. Kota Manado, kota Jakarta sudah menjadi basis untuk memperbesar. Bayangkan orang-orang muda yang dicari bukan orang tua. Kayak ini. Ini dikuasai Lucifer dirinya di awal. Ini lagi encountering di gereja, disuruh pelepasan, suruh keluar. Anak muda dikuasai Lucifer. Dia biasa ikut gereja setan, hidupnya hancur. Untung dapat pelepasan dalam nama Yesus. Separah apapun keadaan kita, cuma Yesus. Mungkin nanti kita berjalan dan jauh meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran. Cuma nama Yesus yang bisa menyembuhkan. Segitu loh, segitu kuasa iblis mencengkeram. Tapi dengan nama Yesus, satu setan, dua setan, bahkan ribuan setan rontok dalam nama Yesus. Nama Yesus yang menyembuhkan, nama Yesus yang menguduskan. Walaupun dosamu merah, walaupun hidupmu kotor, Dia akan jadikan putih seperti bulu domba. Nama Yesus, hatinya itu seluas samudera. Banyak kali sampah dunia ini dibuang ke sana dan ditelannya. Dan kita ini banyak kali salah dan dosa, tapi dibenarkan dan dikuduskan. Di luar Tuhan, kamu akan dihakimi, kamu akan dihukum, kamu harus mempertanggungjawabkan. Bukannya waktu itu kamu begini, bukannya waktu itu kamu begini, kamu kan si itu, kamu kan si ini, kamu kan jahat, kamu kan pembenci, kamu pencemooh, kamu. Tapi kepada Yesus, Tuhan gak pernah lihat kita. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, banyak kali dosa, banyak kali salah. Kenapa Tuhan begitu memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya? Tuhan tidak melihat perbuatannya, tetapi Tuhan selalu melihat kenapa anak ini jadi begini, kenapa anak ini keras hati, kenapa anak ini suka melawan, kenapa anak ini ngebangkang. Karena apa? Pasti ada masa lalu. Tuhan tidak menghukum orang dengan perilaku dan perbuatannya, tetapi ada banyak proses perilaku yang membentuk menjadi orang itu menjadi kasar, menjadi pembangkang, menjadi pemarah, menjadi pembenci, menjadi pencemooh, menjadi haters. Tuhan mengampuni apapun keadaan kita. Karena apa? Dia sanggup, kasihnya bagi seluruh manusia. Jangan bilang hanya untuk orang Kristen, itu pembodohan. Semua orang yang mencari-cari Tuhan, orang kita ini dibasuh dalam nama Yesus, tetapi banyak orang-orang yang berlaku menaruh Taurat, ngerti Taurat, hukum, menghukum dirinya sendiri untuk benar, memang tidak mengenal Yesus. Tetapi mereka yang menaruh Taurat dalam hatinya untuk bisa berlaku benar dan menyenangkan hati Tuhan, mereka pun dianggap anak-anak. Jadi kalau dibilang orang-orang Kristen,
Orang-orang Kristen belum tentu benar. Banyak kali mereka cuma pakai tameng untuk dibenarkan. Kita yang mengerti Taurat taruh dalam hatimu agar kita semakin hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Dia sanggup, Yesus sanggup. Jadikan hatimu selalu rindu zaman Tuhan. Jangan keraskan hati atau merasa menganggap gak perlu, gak penting. Semakin kita berkata gak perlu, gak penting, disitulah kuasa iblis akan merebut kesempatan untuk mengenal Tuhan. Ketika ada kesempatan, Tuhan jamah saya, bawa saya dalam proses pengenalan akan Tuhan. Mari saya serahkan kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Yesus
daripada